Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya Hamdan Al-Kafi dan juga Prof. Nasruddin Umar serta Bu Nyai Hajah Badriah Fayumi LCMA. Dan kami masih membahas bagaimana Nuzul Quran begitu peran pentingnya dalam tonggak sejarah Islam. Tadi kita dibahas begitu gamblang terkait bagaimana peran penting dari sosok wanita Sayyidatina Khadijah dan juga Al-Quran memuliakan para wanita dalam Islam. Prof, terkait dengan Nuzul Quran itu sendiri, kita tahu bahwa ini adalah wahyu ayat Al-Quran yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW. Apakah ini juga menandai pengangkatan Nabiullah Muhammad sebagai Rasulullah? Dan kenapa jika ini tanda bahwa menandai Nabi diangkat sebagai Rasulullah di umur yang ke-40, apakah ini menandai kematangan usia untuk menjadi seorang pemimpin agama yang besar? Tafadhal, Prof. Iya, ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra. Perintah untuk membaca untuk orang yang berumur 40 tahun ya. Jadi long life education itu sebetulnya diperkenalkan pertama oleh Islam. Jadi pedagogi itu ilmu mendidik anak sekarang digugat bahwa itu enggak benar. Bahwa hak untuk memperoleh pendidikan itu bukan hanya anak kecil tapi pendidikan seumur hidup. Long life education itulah. Ya, andragogi, pendidikan seumur hidup. Dan itulah yang dilakukan Al-Quran. Mendidik, mengajak Nabi Muhammad SAW untuk membaca ketika berumur 40 tahun. Nah kalau di Indonesia 40 tahun itu kan sudah jadi dosen itu ya. Nah tetapi itulah jangan pernah berhenti belajar. Ayat yang paling pertama Tuhan turunkan itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin pertanyaan pertama yang perlu kita jawab di sini adalah mengapa Iqra? Bukankah Rasulullah itu digambarkan sebagai buta huruf? Kemudian sekalipun tidak buta huruf, Al-Quran itu kan turun di malam hari, di Gua Hira, ya, tidak ada lampu, tidak ada mushaf Al-Quran, buta huruf lagi. Iqra. Jadi Nabi bingung. Tiba-tiba Jibril datang, Iqra. Ya, bacalah. Nabi tidak pernah menyaksikan pemandangan seperti ini, walaupun sebetulnya Nabi itu 6 tahun lamanya turun naik ke Gua Hira. Tapi tahun ke-6 itu diwisuda oleh Jibril dengan tampak Jibril itu menggunakan jubah putih, menyerupakan diri dengan manusia, pemuda tampan ya. Kemudian mendekap Rasulullah, Iqra. Nabi menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Saya bukan pembaca kitab." Ya. Kata qara pada masa Nabi turun itu, qara itu membaca kitab suci. Semantiknya seperti itu. Kalau membaca syair, membaca buku-buku dagang itu bukan qara. Jadi qara itu adalah peruntukannya membaca kitab suci. Padanannya dengan katabah, menulis tulisan kitab suci, Alkitab itu kitab suci. Nah, memang tidak pernah ada kitab suci yang turun di Mekah. Yang turunnya kitab suci itu adanya di Yerusalem, di situ ada Taurat, di situ ada Injil, di situ ada Zabur. Di Mekah memang tidak pernah ada kitab suci. Yang ada di Mekah itu syair. Maka itu talayat sulu membaca syair itu talab. Kemudian menulis itu khat, menulis ya kan. Nah inilah yang kita kembangkan ya sekarang ini bahwa hati-hati. Jangan sampai kita nanti membuta hurufkan Nabi yang super cerdas. Betulkan Nabi buta huruf? Nah, hanya karena merujuk kepada ayat tadi, anak ummi. Ummi itu di dalam bahasa Hebrew itu artinya native. Native itu artinya pribumi. Saya pribumi, saya tidak pernah menemukan kitab suci di sini. I'm native speaker. Saya adalah, misalnya kan ada guru bahasa Inggris ya, itu native speaker, penutur asli. Ada native speaker orang Arab di sini, yaitu mengajar bahasa Arab, itu native speaker.
artinya penutur asli. Jadi kenapa Iqra pada waktu itu? Ya bacalah. Nah kalau kita lihat sejarahnya, memang kalau menurut Profesor Hull, setiap 600 tahun itu selalu terjadi pergumulan antara agama dan ilmu pengetahuan. Abad ke-6 sebelum Masehi, di situ ada Plato, Socrates, Thales, Anaximenes, siapa lagi, Demokritos dan seterusnya. Sampai abad 1 Masehi itu zamannya filsafat di situ itu. Baca pokoknya penelitian itu luar biasa. Tapi abad 1 sampai abad ke-6 Masehi itu tidak ada tradisi baca di situ itu. Kenapa? Otoritas kebenaran itu diambil alih oleh gereja dengan kaisar. Jadi kaisar dan gereja penentu otoritas kebenaran pada waktu itu. Inilah oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen dianggap zaman kegelapan. Ya, zaman kegelapan itu kenapa? Karena tidak ada kreativitas masyarakat. Orang takut berpikir. Siapa tahu pemikirannya berbeda dengan pendapatnya gereja atau raja, itu malapetaka. Ya, kita akan pernah mendengar sejarahnya Galileo kan. Temuannya Galileo itu bertentangan dengan pendapatnya gereja dan kaisar, maka apa yang terjadi? Galileo-nya dihukum mati, laboratoriumnya dibakar, ya kan. Nah jadi tidak ada tokoh ilmuwan yang lahir abad pertama sampai abad ke-6 Masehi. Tapi abad 6 sebelum Masehi, zamannya filsafat itu hebat sekali di situ, Platonya itu ya. Nah makanya itu Iqra turun pertama, karena orang nggak pernah membaca, takut melakukan penelitian istiqra, ya kan. Jadi bacanya di situ Iqra bismi rabbik. Nah ini menarik nih untuk kita kaji. Kenapa harus ada bismi rabbik? Iqra bismi rabbik. Plato pada zaman itu hanya Iqra, tidak ada Tuhannya kan. Abad 1 sampai 6 Masehi hanya bismi rabbik, tapi nggak ada Iqra-nya. Sedangkan Al-Quran pertama Tuhan turunkan Iqra bismi rabbik. Jadi ada dua-duanya. Ada ilmu pengetahuan simbolnya Iqra, ada bismi rabbik simbolnya agama, ya kan. Jadi pertautan, persandingan antara agama dengan ilmu pengetahuan itu terjadi pada masa Nabi. Dan sejarah membuktikan menurut Profesor Hull dalam bukunya sangat penting itu, History and Philosophy of Sciences, guru besar ilmu sejarah di Harvard University, mengatakan bahwa tidak pernah terjadi sepanjang masa dunia ini bersanding antara agama dan ilmu pengetahuan selain abad ke-6 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. Itulah zamannya Rasulullah. Itulah zamannya Iqra. Jadi Iqra tanpa bismi rabbik itu Plato dan CS-nya. Bismi rabbik tanpa Iqra itulah zamannya abad kegelapan di kekristenan dan pada waktu itu. Tapi abad Iqra bismi rabbik bersanding ilmu pengetahuan dengan agama, itulah zamannya Nabi. Sampai abad ke-13. Ada abad kebangkitan sekarang ini, abad ke-19 sampai sekarang ini, abad Iqra bismi rabbik ini akan kembali lagi. Dan terbukti sekarang ini Bapak Ibu sekalian, buku yang paling cepat laris di Amerika dan di Eropa sekarang, penerbitan yang paling tidak ada tandingannya sekarang ini adalah Al-Quran. Oplah penjualan Al-Quran itu kayak pisang goreng tuh. Baik yang benci terhadap Quran beli maupun yang cinta terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena terutama dalam era artificial intelligence sekarang ini, orang rajin membaca Quran. Karena semakin canggih teknologi itu, semakin terbongkar rahasianya Al-Quran. Inilah Al-Quran. Al-Quran betul-betul kitab akhir zaman. Al-Quran mampu memberikan kepuasan luar biasa pada masa primitif turunnya Al-Quran. Tapi juga Al-Quran mampu memberikan kepuasan intelektual luar biasa dalam zaman artificial intelligence, kecerdasan buatan sekarang ini kan. Jadi rupanya Al-Quran itu tidak ada satu halaman pun yang tidak berisi dengan sains. Maka itu Quran ini kenapa terlambat kita fahami? Kenapa bukan dari dulu kita preteli Al-Quran ini? Sekian lama Al-Quran kita nganggurin ini. Jadi sekarang ini tiada hari tanpa produk yang bersumber dari Al-Quran. Mau bicara tentang kimia, fisika, biologi, astronomi, semuanya ada dalam Al-Quran. Dan Quran ini dianggap sebagai kitab sains. Memang ada kelemahannya kalau kita mengatakan ini kitab sains ya.
Tetapi faktanya di Amerika dan di Eropa, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab sains. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Al-Quran yang sekarang ini paralel dengan artificial intelligence. Contoh kita berpuasa sekarang ini kan. Kenapa kok dianjurkan puasa? Nah kita lihat pemenang hadiah Nobel kemarin tahun 2022 ya di Tokyo, 2 orang itu. Ya, ternyata kalau kita berpuasa itu sel-sel mati itu pun juga ya, sel-sel dalam manusia itu yang jumlahnya triliun itu juga puasa. Lapar juga rupanya sel-sel itu. Dan karena kita puasa tidak ada asupan yang masuk, maka yang terpaksa dia makan itu adalah sel-sel yang sudah mati. Sel-sel yang sudah mati itu kan sampah-sampah biologis yang bisa mendatangkan banyak penyakit. Jadi terjadi pembersihan sel-sel mati oleh sel yang masih hidup kalau kita sedang berpuasa. Apa kesimpulannya pemenang hadiah Nobel Jepang itu? Siapapun yang ingin sehat maka silahkan berpuasa. Persis kesimpulannya Nabi kan, sumu tasihun, berpuasalah kalau kalian ingin sehat. Makasih. Baik, sekian jazilan Prof dan juga Ibu Nyai Badriah terkait dengan bagaimana kita memaknai nuzulul Quran ini dalam perkembangan Islam, khususnya zaman yang penuh kecerahan ini dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.